Oke, Bang Hengki, Bang. Ya, siap, Pak Dok. Siap, Bang? Siap. Nah, ini ada penanya pertama nih, Bang. Dari Dokter Bobby. Oh ya, oke, siap. Dia kayaknya sebentar masuk, ini di pertanyaan langsung keluar dia kayaknya. Pertanyaannya ada 5 ini, Bang. Tapi satu Banyak. persatu kayaknya, Bang ya. Oke, yang pertama. Yang pertama, berapa hari penggemukan yang optimal agar karkas maksimal? Berapa hari ya pengemukan? Yang optimal agar karkas yang diperoleh itu maksimal. Oke, lanjut Pak Dok. Satu-satu aja, Bang. Gimana? Atau langsung? Oke, ya langsung aja saya jawab ya, biar gak lupa ya. Oke, Bang. Nah, ini masalah beberapa hari penggemukan yang optimal ini sebenarnya agak rancu ini. Karena target kita kan pasar yang mau dijual. Iya, Bang. Nah, kadang-kadang yang kita beli ini belum fase penggemukan, masih fase tumbuh dan kembang. Itu biasa bobotnya sekitar 13-14 kilo yang kita beli. Ini yang sering terjadi di Sumatera Utara ya Bapak Ibu ya. Karena yang dicari kan bibit murah. Iya, Bang. Jadi sebenarnya fasenya masih fase tumbuh dan kembang. Nah, ini yang kalau dipelihara selama 3 bulan pun ini masih belum maksimal karena dia masih bisa tumbuh dan kembang. Nah, biasanya yang layak kita gemukkan itu yang usianya sudah sekitar 8 bulan. Nah, itu biasanya kalau sudah 8 bulan, bobotnya mungkin sekitar hampir 20-an kilo. Nah, ini baru bisa kita katakan dia fase penggemukan, Pak Dok. Iya, Bang. Nah, yang paling lama memang kalau digemukkan itu kan 3 bulan. Iya, Bang. Nah, tapi secara teknis kalau misalnya 1 bulan pun sudah laku dan cocok, kita jual nggak masalah. Iya, Bang. Nah, jadi target pasar kita sebenarnya pasar mana yang mau kita tuju? Kalau pasar kita pasar besar ya mungkin sekitar 3 bulan, umur 8 bulan, bobot 20-25 mungkin bisa 35 lebih, Pak Dok. Iya, Bang. Nah, jadi masalahnya sekarang masalah hari ini tergantung segmentasi pasar kita mau kemana. Tapi umumnya kita sering salah ambil bibit. Iya, Bang. Nah, itu bibit yang masih fase tumbuh dan kembang ini kita paksa dia cepat besar. Nah, yang sering terjadi di lapangan biasanya ini yang dihitung hanya kebutuhan protein dan energinya saja. Sementara kebutuhan CA dan P-nya sering jadi nomor 2. Nah, kenapa kemudian peternak bilang susah besar? Karena memang kebutuhan kalsium dan P-nya masih kurang. Harusnya dia fase tumbuh. Tumbuh dulu tulang dan ototnya, baru bisa kita gemukkan. Nah, jadi pemilihan bibit ini memang termasuk yang utama, baru kemudian pakan, yang ketiga manajemen. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab ya Pak Dok, atau mungkin ada yang kurang jelas kira-kira Pak Dok? Mungkin saya lanjutkan mungkin ya Bang, saya kembangkan. Ya boleh. Karkas maksimal di sini mungkin maksudnya Dokter Bobby kan seperti kita tahu kan Bang, karkas maksimal itu sekitar 45% Bang ya dari badan. Minimal 45%, betul. 45 sampai 50 Bang, kita buat range. Ya, minimal 45 betul. Kemudian mungkin nggak Bang itu ada satu momen atau fase karkas itu akan berada di bawah 45%. Bisa jadi kalau misalnya induknya induk afkir, sudah dalam fase afkir, pejantan afkir, nah itu mungkin bisa. Atau mungkin pemilihan bangsanya yang mungkin kayak etawa. Nah itu kan memang kalau untuk karkas dia kurang, karena pertulangannya bukan untuk tipe pedaging, dia tipe dwiguna. Nah, jadi dari sisi karkas mungkin nggak bakal bisa capai 50%. Kalau yang induk tua, kemungkinan karena penumpukan kadar lemak tinggi, akhirnya jadi karkasnya menurun. Tapi secara size bobot mungkin berat. Ya, Bang. Tapi nanti perhitungan karkasnya mungkin nggak sampai dia sekitar 45% Pak Dok. Nah, misalnya kita ambil contoh barang yang Abang sebutkan tadi, betina afkir. Nah, butuh waktu berapa lama Bang dia agar mencapai karkasnya itu 45%? Ada literatur nggak Bang? Kalau sudah afkir kita nggak bicara lagi karkas Pak Dok. Iya, Karena Bang. kalaupun dia sudah afkir pasti proses yang terjadi ini kan dia perlemakan dia Pak Dok. Jadi sudah perlemakan di sela-sela kulit, jaringan tulang. Jadi kalau untuk menambah daging memang sudah sulit. Sudah terlambat Bang ya? Sudah terlambat karena fasenya sudah fase periode akhir. Nah, makanya nanti harga jualnya mungkin tidak semahal kalau
kalau dibandingkan dengan yang pejantan atau yang masih dairy produktif gitu. Oke, Bang. Oke, terima kasih Bang. Kemudian lanjut yang kedua Bang, pertanyaan kedua dari Dr. Bobby. Oke, pertanyaan kedua. Pakan penggemukan domba yang paling bagus, bagaimana proksimatnya? Pakan untuk penggemukan ya. Nah, ini Domba ya Bang. Penggemukan sendiri tadi ini kan macam-macam juga pada prakteknya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau mau kita ikut proksima tentu yang sudah ber-SNI lah ya kalau kita mau pakai pakan konsentrat. Jadi mungkin kadar airnya minimal 14%. Terus proteinnya mungkin kadar protein kasarnya 14%. Kadar lemaknya maksimal 7%. Serat kasarnya di bawah 18%. Jadi kemungkinan kalau kita mau pakai fase penggemukan yang benar ya pakannya yang sudah sesuai SNI Pak Dok. Oh berarti sesuai SNI yang mungkin sudah banyak bisa gampang kita dapatkan di Google Bang ya. Kita cari masing-masing. Iya, dan kan ini sebenarnya sudah sering kali di-share dari Kementan. Jadi produk pakan yang sesuai sama SNI kan sudah banyak Pak Dok. Berarti Bang, jawaban yang kedua ini diarahkan ke SNI pakan domba sama kambing. Iya, kalau misalnya memang kita mau ngejar penggemukan, karena kalau gemuk ini kan kita ngejar waktu Pak Dok. Iya Bang. Jadi kalau bisa lebih cepat gemuk kan lebih bagus. Gitu dia. Ketimbang kita ya sebenarnya bisa saja sah-sah saja kalau misalnya Pak Dok hanya punya rumput dan legum misalnya. Ya, Bang. Ya bisa saja kita pakai sebagai sumber makanan, cuman kan artinya dia nanti bakal lebih lama lagi untuk gemuk gitu. Oke Pak Dok, ada lagi? Oke Bang. Kemudian yang ketiga dari Dr. Bobby juga Bang. Apakah perlu dibedakan, ini kayak dibawa kayak ayam ini Bang. Ayam ya. Apakah perlu dibedakan antara starter, grower, dan finisher pada pakan penggemukan domba atau penggemukan domba gitu Bang? Sebenarnya tidak hanya penggemukan Pak Dok. Jadi semua segmen peternakan sih saya rasa sih perlu memang dibedakan antara kebutuhan status fisiologis ternaknya. Jadi untuk jantan kita kasih dia pakan khusus pejantan. Untuk periode anak dia perlu kita bedakan antara fase starter dia, pre-starter biasanya umur 0 sampai 7 minggu. Kemudian kita berikan dia fase starter biasanya untuk umur yang kurang lebih di bawah 1 bulan. Kemudian nanti grower sampai finisher. Karena salah satu indikator kita berhasil dalam breeding itu biasanya itu kalau di umur 30 hari itu bobot hidup anak itu 2 kali bobot lahir Pak Dok. Kemudian untuk bulan kedua itu biasanya 4 kali bobot lahir. Nah untuk bulan ketiga biasanya sudah 5 kali bobot lahir. Nah ini biasanya breeding kita berhasil. Bobot induk tidak susut, anak bobotnya sesuai standar, produksi susu lancar, nanti kira-kira di bulan kedua dia sudah bisa bunting Pak Dok. Iya Bang. Oke Pak Dok, ada lagi lanjut? Oke, kemudian cukup banyak nih dari Bang Bobi Bang. Ini penasaran ini dari tadi sore Bang. Oh iya. Yang keempat Bang, bagaimana baiknya nutrisi kambing perah pada masing-masing fase fisiologis. Nah, ini banyak nih yang penasaran ini, Bang. Nah, kalau ini memang betul, kita perlu dia bagi-bagi dia. Antara ketika dia induk kering, mungkin kalau induk kering dia hanya butuh sekitar protein 10 sampai 12%. Artinya supaya dia merangsang estrus birahi. Kemudian kalau misalnya dia fase laktasi, kita perlu pakan itu minimal 16% protein. Betul. Untuk pejantan kita redikan di sekitar 14% protein kasarnya, betul. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita perlu, nanti biar saya ringkaskan, nanti saya titip sama Pak Dok Adil aja, biar sekalian di-share gitu Pak Dok ya. Oke Bang, siap. Mengenai kebutuhan nutrisi, karena memang waktu saya nggak sempat kemarin Pak Dok untuk bikin apanya ini, slide presentasi. Oke Bang. Oke Pak Dok. Oke Bang. Kemudian yang terakhir dari Dr. Bobby nih Bang. Oke, yang terakhir apa itu? Apa bedanya
TMR, silase, fermentasi, hay, dan pakan komplit kering, Bang. Oke, ini tunggu ya. Oke, saya catat dulu dia. Untuk pakan TMR. Nah, ini TMR ini artinya total mix ratio. Nah, ini kalau total mix ratio yang umumnya sering dipakai orang sih menggunakan konsentrat, ya konsentrat yang SNI lah kita katakan ya. Iya, Bang. Yang bermutu baik itu biasanya kita pakai 30%. Ini konsentrat jadi. Nah, kemudian setelah kita punya konsentrat SNI yang 30%, nah biasanya kita campur sama serat. Serat ini biasanya kita serat dalam keadaan segar. Nah, ini bisa kita mix dengan odot, kalau punya odot. Odot mungkin bisa sekitar 30%. Kalau nggak ada odot, bisa kita ganti pacong. Nggak ada lagi yang lain, bisa kita ganti janjibar. Kalaupun nggak ada, bisa kita ganti sama daun ubi, daun singkong. Artinya ini yang segar ya, segar itu 30%. Kemudian masih bisa kita campur lagi sama tepung jagung. Kalau punya tepung jagung itu sekitar 5%. Nah, nanti kalau misalnya di sana masih melimpah lagi mengenai onggok kering, bisa kita tambah sekitar 9%. Nah, ini kita campur homogen, kita berikan sama ternak. Cuman minusnya satu, jangan sisa. Kalau sisa bisa basi. Jadi masalah konsumsinya tentu peternaknya yang lebih paham. Konsumsi ternaknya seberapa banyak. Kalau bisa habis, kita kasih lagi, tapi jangan bersisa. Kalau bersisa, takutnya basi, jadi toksin. Itu yang TMR. Kemudian yang silase, fermentasi, sama hay. Ini ketiga-tiga aja ini sebenarnya metode penyimpanan bahan makanan. Iya, Bang. Nah, metode penyimpanan bahan makanan yang biasanya kita ini kalau musim panen melimpah, tapi di saat musim kemarau kita kesulitan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau rumput di kita ini punya kelebihan kekurangan. Nah, hijauan di tempat kita ini biasanya proteinnya kurang. Jadi kita butuh banyak hanya untuk asupan proteinnya yang sedikit. Jadi harus makan banyak supaya terpenuhi. Yang kedua, miskin mineral sama vitamin. Jadi perlu kita tambah mineral dan vitamin, terutama mineral Ca, P, Mg, Mn. Itu biasa komplit sama itu, terutama kalau kita di daerah yang lokasinya di kebun sawit. Nah, di Angon di kebun sawit itu biasanya rumputnya kekurangan Ca sama Mg. Jadi gak heran kalau rata-rata itu nanti induknya namanya saddleback horse namanya. Jadi punggungnya seperti saddle kuda. Nah, itu salah satu indikator kalau pernah kekurangan kalsium. Jadi perlu jadi perhatian kalau Bapak Ibu punya ternaknya yang punggungnya agak melengkung seperti sadel kuda. Nah, itu biasanya dulu mungkin atau bisa juga kejadian lagi deprok dia karena dia mengambil kalsium yang tidak di tulang belakang, terutama induk yang menyusui. Kemudian kalau hijauan kita tanpa diolah itu biasanya banyak terbuang, Pak. Ya. Karena susah dicerna, ternaknya pilih-pilih. Jadi yang dipilih hanya yang daun muda saja, hanya yang gampang dicerna saja. Jadi kalau batang-batangnya biasanya harus kita chopper lagi supaya dia mau makan dan nggak pilih-pilih. Nah, itu salah satu kekurangan hijauan kita, makanya perlu kita satu silase, fermentasi, sama hay. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di kandungan airnya saja dia, Pak Dok. Kalau silase itu biasanya hasil sisa pertanian yang justru kadar airnya harus kita kurangi. Nah, ini biasanya rumput odot. Itu kan kadar airnya masih tinggi, jadi perlu kita kurangi. Dengan cara diapakan? Diangin-anginkan saja. Kemudian kayak daun singkong. Nah, ini kadar airnya masih tinggi, jadi perlu kita angin-anginkan. Nah, prinsipnya macam mana? Ya, yang penting dia dimasukkan ke dalam wadah, kedap udara, cukup. Biasa prosesnya sekitar 4-5 hari selesai. Nah, salah satu tandanya silase kita berhasil, warnanya keemasan, baunya seperti tape, dan ternak mau makan. Tidak. Kelemahan silase tadi, kalau misalnya ini kita buka dan tidak habis, biasanya dia terkontaminasi oksigen yang terjadi malah proses pembusukan. Iya, Bang. Yang terjadi dia malah jadinya gelap. Ya sebaiknya memang tidak diberikan pada ternak kalau sudah seperti itu, karena risikonya ada walaupun dia sifatnya nanti jangka panjang. Itu kalau silase. Umumnya juga silase bisa ditambah sama dedak. Nah, itu kurang lebih sekitar dedak 3%, Pak Dok. Jadi kalau
Pak Dokter bikin 100 kilo, nanti bisa dedaknya 3%, kemudian masih bisa ditambah bungkil sawit atau bungkil kelapa 3%, molasesnya sekitar 1-3% Pak Dok. Nah, jadi itu tadi silase sedikit, kemudian fermentasi. Nah, kalau fermentasi ini biasanya ini kita pakai bahan pakan yang serat kasarnya tinggi. Contohnya jerami padi, jerami kacang tanah, dan ini perlu penambahan air karena terlalu kering. Nah, penambahan airnya mungkin sekitar 40%. Jadi kalau silase tadi tidak perlu tambah air. Nah, kalau fermentasi kita perlu tambah air. Supaya proses fermentasinya terjadi. Nah, untuk fermentasi sendiri bisa ditambah macam-macam bakteri starter. Bisa dia bakteri Ragitape, bisa dari lactobacillus, bisa atau sudah yang jadi, misalnya kita beli langsung E4, atau kita beli dia yang Starbio, macam-macam produknya Pak Dok. Kalau tapi prinsipnya probiotik memang perlu ditambah air, ya. Kalau probiotik Bang? Probiotik sama aja, itu kan merek dagang aja. Probiotiknya macam-macam, terserah ya. Nah, cuman kalau fermentasi prinsipnya dia perlu ditambah air karena terlalu kering. Iya, Bang. Nah, kemudian yang terakhir hay. Nah, kalau hay ini beda lagi. Hay ini memang tanaman yang mau kita jadikan bang pakan dipanen sebelum berbunga. Nah, jadi ini tanaman produktif kalau hay ini. Ya, Bang. Biasanya jenisnya sorghum. Sorghum itu kalau nggak salah kalau kita cantel namanya. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu cantel gitu kali ya. Sorghum, cantel, terus apalagi ya, barley, gandum. Nah, itu biasanya dibuat jadi hay sebelum berbunga dia. Nah, hay sendiri nanti bisa dibentuk sebagai silase atau dia haylage. Nah, hay silase namanya kalau masih basah. Tapi kalau kering bisa ditambah air. Jadi hay ini intinya dia sumber makanan yang produksinya tinggi dan memang ditanam untuk makanan ternak. Ya, Bang. Oke Pak Dok, ada lagi? Sama terakhir pakan komplit kering Bang. Kalau pangkat komplit kering ini biasanya sudah pekerjaan formulator ini. Jadi memang sudah di-set sedemikian rupa, kadar airnya juga rendah, tinggal diberikan langsung ke ternak tanpa penambahan apapun Pak Dok. Jadi sudah dihitung dia serat kasarnya mungkin sekitar 20% minimal, kemudian proteinnya juga sudah di-set 12-14%. Nah, jadi memang peternak tinggal kasih langsung tanpa ada penambahan apapun kecuali air. Ya, Bang. Air diberikan terpisah. Nah, itu complete feed kering ya. Umumnya sih seperti itu Pak Dok. Oke Bang. Bang Dokter Bobi masih ada Bang? Monitor Bang, Bang Dokter Bobi. Dokter Bobi. Oke, aman katanya Bang, lanjut. Terima kasih Dokter Bobi. Lanjut Bang, ada ini pertanyaan dari kawan kita dari Depok Bang. Oke, iya, salam kenal untuk Mas siapa ini yang dari Depok? Cewek Bang, Anissa Arumsari. Ya, Mbak, boleh. Apa kira-kira Pak Dok pertanyaannya? Apakah ada cara pada pemberian pakan untuk domba sehingga domba memiliki feses yang tidak berbau dan memiliki karkas yang rendah lemak? Nah, ini singkatnya ini Bang, ini apakah ada pakan yang nanti fesesnya itu tidak bau dan karkasnya rendah lemak? Itu gimana Bang? Kalau tidak berbau kayaknya mustahil ya. Namanya feses itu pasti berbau. Mungkin maksudnya baunya tidak menyengat mungkin barangkali ya. Nah, ini perlu kita lihat juga bagaimana cara pemberian pakannya. Biasanya kalau pemberian pakannya kita komboran, memang kotorannya jadi lebih basah. Nah, karena basah lembab tadi mungkin mengundang bibit macam penyakit kalau kita kasih makannya komboran. Kemudian kalau untuk meningkatkan karkas, nah ini meningkatkan karkas tentu kita berbicara masalah jenis dombanya. Nah, kalau domba jantan biasanya karkasnya lebih banyak ketimbang domba yang betina. Kambing juga sama. Kemudian kita bicara lagi masalah umur. Nah, umur tadi kalau umur yang sekitar 8 bulan minimal kita gemukkan tentu karkasnya pasti lebih baik ketimbang umurnya ternak yang sudah afkir. Nah, jadi nanti perlu ditanyakan kembali sama Mbak siapa tadi Pak Dok? Anissa. Nah, Mbak Anissa kira-kira
pemberian pakan dombanya apakah comboran atau kering ya? Mbak Anissa, boleh open kamera sama open mic-nya Mbak Anissa? Mbak Anissa, boleh di open kamera sama open mic-nya? Mbak Anissa dari Depok. Bisa dokter, kita Tidak masih ada ada respon. Mbak Anisanya atau mungkin sudah keluar? Tunggu saya cek Bang ya. Oke, Pak Dok. Mbak Anissa dari Depok. Mungkin sudah ini Bang, sudah live kayaknya Bang. Udah live ya? Sudah Bang. Nah itu tadi maksud saya kalau bisa ditanya, apakah pemberiannya tadi basah atau comboran atau pemberiannya kering atau rumput muda, bisa juga bisa bikin kotoran jadi basah. Jadi prinsipnya itu kalau kotoran domba ini kan dia hitam kilat dan dia tidak seperti anggur, dia pecah dia. Nah kalau dia masih dalam bentuk ada hijau-hijaunya, nah mungkin itu dia pakannya terlalu cepat. Bisa jadi pemberiannya dia di luar jam biologis. Jadi misalnya kita kasihnya sore, tapi mungkin karena kita ada kesibukan, kita kasihnya malam. Nah dia karena posisinya lapar, makannya buru-buru. Nah ini bisa juga overfeeding dia. Jadi ternaknya makannya terlalu banyak. Bisa juga menyebabkan dia nanti kotorannya agak hijau. Tapi kalau misalnya kita lihat di bawah dia kotorannya hitam, pekat, dan kilat, nah biasanya sih pemberian pakannya sudah tepat. Oke Pak Dok, ada lagi? Mungkin saya lanjut dengan pertanyaan saya Bang. Ya. Ini kan kata Abang tadi overfeeding. Ah. Nah tadi Abang sebutkan juga kompetisi dalam memamah biak. Ya. Artinya yang mau saya tanyakan ini Bang, kaitannya itu cara untuk menghindari kompetisi sesama ternak ini dalam proses memamah biak ini Bang. Nah, Cara menghindarinya. biasanya ini kalau ternak koloni memang ada perbedaan umur biasanya. Nah, baiknya sih memang kita samakan umurnya, kemudian ya tadi peternak kita pisahkan kandangnya Bang ya. Iya, kita pisahkan kandangnya, kemudian ya jangan terlalu padat. Terlalu padat biasanya juga yang dominan bakal lebih banyak makan. Akhirnya yang kalah makan jadinya ya badannya kurus, stamina-nya turun, sering sakit karena umumnya sih dari beberapa kandang yang sering saya datangi, umumnya memang karena kurang gizi Pak Dok. Kurang gizi dan cacingan. Kalau untuk serangan bakteri, virus dan lain-lain kayaknya itu jarang. Umumnya karena kurang gizi, kurang asupan makanan, yang kedua cacingan. Oke Bang. Oke Pak Dok, ada lagi? Oke Bang, terima kasih Bang. Ada anak cantik. Mohon izin kepada Arif Mardianto di mute. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang ya. Ya, Pak Dok, lanjut. Ini ada kawan kita dari Madura ini Bang. Oh ya, jauh. Soleh Bang dari Bangkalan. Oke, salam kenal Bang Soleh. Bang Soleh ini bertanya Bang, saya peternak kambing pemula. Saat ini saya memulai peternakan kambing 2 ekor betina yang sekarang sudah punya anak masing-masing 1 ekor. Anakannya sudah berumur 5 bulanan. Sumber makanan dari pakan hijauan tanpa ada campuran lain. Dan saya sedang mencari pakan yang pas untuk kambing saya agar bisa sehat dan subur, bisa beranak terus. Mohon arahannya pakan terbaik untuk kondisi ternak seperti saya itu. Atau Bang Soleh Bangkalan bisa nanya langsung Bang. Bang Soleh dari Bangkalan. Kebetulan udah open kamera Bang. Open mic, silakan Bang. Oke, salam kenal Bang Soleh. Kira-kira apa yang mau ditanyakan tadi? Bang Soleh, silakan di-unmute Bang. Nah, ya Bang. Halo Bang. Iya Bang Soleh. Silakan Bang. Ya Bang, ini saya peternak pemula Bang. Nah, ya Bang, silakan Bang. Jadi untuk nutrisinya saya kebingungan.
Di sini hanya ada daun. Nah, Makan daun apa itu hijauan, Bang Soleh? Bang. Kenapa, Bang? Daun apa itu kira-kira yang di sana melimpah dan tidak sulit mendapatkannya? Lebih banyak ini, Bang. Odot ya, Bang. Oke, odot ya. Ranting itu, Bang. Yang menjalar itu, Bang. Daun-daunan itu, Bang. Oke, Apa tuh namanya? Udah itu, Bang. Daun pepaya kadang bisa, Bang, dimasukin. Oke, Daun daun pisang pepaya itu gitu. bagus tuh Bang. Jadi salah satu manfaat daun pepaya tadi itu menambah air susu induk juga itu Bang, sama sekalian untuk anti obat cacing. Jadi kalau Abang punya, bagus sekali itu Bang. Tapi gini, Bang, ini kan pakannya hijau. Jadi harus ngarit kan. Resiko ngarit itu akhirnya telat pakan, Bang. Urus airnya, Bang. Oke, jadi saya jawab sekilas ini ya Bang. Jadi memang yang namanya ternak ini kan punya kebutuhan minimal dia, Bang Soleh. Iya, iya, Bang. Jadi kalau untuk ternak itu dia umpama ini punya abang lah. Jadi memang dia butuh sekitar itu 1 hari itu 100 gram dia makan protein Bang. Apakah dengan pemberian odot tadi cukup dia pemberiannya 100 gram protein? Kemungkinan nggak cukup Bang. Jadi kira-kira Bang harus penambah. Jadi saya kasih ilustrasi nih biar lebih jelas Abang ya. Jadi saya ambil contoh misalnya ini. Jadi saya punya domba ini. Nah, dombanya ini 1 hari ini butuh makan sekitar 160 gram dia, Bang, protein ya. Berat kira-kira 20 kilo ini. Nah, jadi dengan berat 20 kilo, dia butuh makan 160 gram. Nah, sekarang dengan rumput odot yang Bang Soleh punya, itu kan kadar proteinnya hanya 10%, Bang. Iya, iya, Bang. Nah, 10% itu basah. Jadi kalau misalnya dia masukkan ke S-feed namanya kita katakan ya, artinya yang harus Abang kasih lah dia. Itu dia 100 per 86 kita kali 10% kita kali 160 gram. Itu Bang Soleh harus ngasih dia makan sekitar 1,8 kilo Bang. 1 hari. 1 hari itu. 1 hari dia harus makan 1,8 kilo untuk memenuhi kebutuhannya 160 gram protein. Nah, sementara dia berat badannya 20 kilo kan harus mengkonsumsi dia sekitar 2 kilo. Keadaan segar. Nah, dia hanya untuk memenuhi kebutuhan proteinnya saja sudah makan 1,8 kilo. Berarti kan sisanya tinggal 0,14 kilo lagi, Bang. Nah, jadi 0,14 kilo ini harus termasuk lemak, energi, mineral, dan vitamin. Nah, jadi makanya kenapa kambing Abang makin kurus, karena memang zat gizinya belum terpenuhi dia, Bang. Nah, jadi selain butuh protein, dia masih butuh lemak, energi, mineral, dan vitamin. Jadi kalau Abang hanya punya rumput, memang kurang. Nah, kira-kira potensi lain sumber hasil pertanian di sana apa kira-kira Bang Soleh? Atau ada dedak, atau ada yang lain kira-kira? Tempe mungkin, Bang. Nah, itu tempe bagus. Bang Soleh, kira-kira apa tempenya? Kulit tempenya atau ampas tempenya atau apa? Ampas tempe, Bang. Nah, ampas tempe kira-kira kalau ampas tempenya Mas Soleh beli harganya berapa? Boleh kira-kira dibeli? Boleh, Bang. Nah, boleh dibeli ya. Jadi gini kalau misalnya Mas Soleh bingung. Nah, kalau di sana cuma hanya tersedia rumput dan legum, ini kalau dia menyusui, ini bisa dikombinasikan. Jadi Mas Soleh punya rumput 50%, nah sisanya yang 50% Mas Soleh tambah dengan legum. Legum ini misalnya di sana ada lamtoro, ada gamal, atau ada kaliandra kira-kira Mas Soleh? Lamtoro. Lamtoro ada? Ada. Lamtoro bagus kalau untuk induk menyusui. Bisa Indigo Vera gimana, Bang? Kenapa? Indigo Vera. Indigo Vera bagus juga, termasuk legum. Jadi nanti bisa Mas Soleh bagi dia 50% rumput, 50% legum kalau untuk yang menyusui. Ya.
Iya Bang. Gitu Bang Soleh. Siap Bang. Oke, nanti kalau misalnya kurang paham atau ada lagi yang mau ditanyakan, langsung japri aja nanti saya Bang Soleh, bisa? Siap Bang. Nomor HP saya mau dicatat? Siap. Bentar Bang. Udah Bang? Bentar Bang. Mana ya? Atau nomor HP-nya nanti saya emailkan langsung ke Bang Soleh. Boleh Pak Dok, gitu pun boleh. Nanti kalau mau ditanya. Saya kirim ke emailnya Bang Soleh Bang. Oke, boleh kalau gitu. Nanti bisa kita diskusi berdua. Bang Soleh. Oke. Terima kasih Bang Soleh, salam kenal. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Soleh, salam kenal. Salam untuk kawan-kawan di Bangkalan. Salam Bang. Kemudian lanjut Bang Heng atau break dulu sebentar? Lanjut aja Pak Dok. Lanjut. Masih banyak pertanyaan. Semangat ini. Iya. Nah, ini dari Bang Iwan Hermanto. Ini tidak menyebutkan asal ini Bang, agak bingung ini. Oke, Kak Papa. Salam kenal Bang Iwan. Bang Iwan Hermanto. Bang Iwan Hermanto. Bang Iwan Hermanto. Nggak muncul dia Bang. Nah, pertanyaan apa Pak Dok? Nah, ini sebagai pemula untuk kambing, berapa luas kandang yang diperlukan dan jumlahnya berapa ekor dulu Bang? Sesuai dengan budget awal katanya. Atau ada pengalaman Abang gimana Bang? Jadi sebenarnya kalau untuk begini, Bang siapa tadi yang nanya, Pak Dok? Iwan Hermanto Bang. Ini sebenarnya Pak Iwan sendiri ini yang bisa menjawab. Karena apakah mau dikerjakan sendiri atau kita pakai anggota kerja? Nah, kemudian sumber rumputnya, apakah rumputnya mudah didapat, apakah dibeli atau gimana? Jadi kalau kita yang ditanya, kita nggak bisa jawab Pak Dok, karena potensi untuk lokasi kandang kita nggak tahu lokasinya di mana. Iya Bang. Jadi masih mengambang pertanyaan Pak Dok. Mungkin nanti kalau bisa langsung ditanyakan, bisa kita perjelas lagi Pak Dok. Mungkin seperti saran-saran kawan-kawan pada umumnya, sebelum beternak kita harus siapkan pakannya dulu, ya kan Bang? Betul Pak Dok. Mungkin itu untuk kawan-kawan yang ingin memulai beternak domba atau kambing, sebelum memulai ternak domba kambing, siapkan dulu pakannya. Baik itu pakan hijauan, ataupun kita cari link-link untuk pakan konsentratnya. Kemudian ini dari BNK, ini kurang ini singkatan, nama singkatan Bang. Bang BNK, mohon open mic dan open kamera Bang BNK. BNK. Bang BNK, mohon open mic dan open kameranya kalau bisa Bang. Nah, mungkin kita jawab pertanyaan aja Bang ya. Oke, langsung Pak Dok. Langsung aja Bang ya. Ya. Dia bertanya, pakan flashing ini apakah juga berguna untuk kambing darah yang belum birahi? Kemudian dia nanya formulanya nih Bang. Ini agak sedikit rahasia perusahaan. Ini gimana Bang? Nah, kambing dari tadi maksudnya kita flashing tujuannya untuk apa Pak Dok? Karena begini, kalau untuk dairy ini kita kawinkan ini sebenarnya dia harus memenuhi 2 syarat. Iya Bang. Satu, dia harus secara kelamin dia dewasa kelamin, kemudian secara tubuh dia dewasa tubuh. Jadi kalaupun misalnya kita paksa dia untuk dewasa tubuh, tapi kalau dewasa kelaminnya belum dapat, nanti takutnya sifat keibuannya kurang Pak Dok. Nah, jadi tujuan kita flashing untuk apa dulu? Saya kira kalau untuk dairy tidak perlu. Jadi sebaiknya kita tunggu saja kalau memang fungsi tujuan tadi dairy dipelihara untuk produksi, ya maka kita tunggu saja dewasa tubuhnya sama dewasa kelaminnya. Tidak perlu diberi pakan flashing.
terkecuali kita tahu kalau dairy ini memang satu majir, tidak layak untuk kita kembangkan. Nah, ini mungkin kita kasih pakan flushing supaya dia cepat gemuk, cepat kita jual. Karena kita pelihara pun kan istilahnya kurang memberi manfaat. Tapi kalau dirinya memang harapan kita supaya produksi, ya pilihannya tadi dua itu, satu dewasa tubuh, yang kedua dewasa kelamin. Gitu Pak Dok, kira-kira ada yang mau kita jelas lagi? Nah, pertanyaan dari Bang Aryo dari Palembang berkaitan ini Bang sama flushing ini. Ya. Nah, untuk meningkatkan flushing ini Bang, terutama pada bahan breeding kambing, itu perlukah menghitung SK atau perlu tambahan nutrisi PK nabatinya? Supaya dengan tujuan agar calon tempe yang lahir itu normal. Ya, tentu kalau misalnya kita flushing ini kan berarti kita perlu energinya lebih. Nah, mungkin kita yang perlu kita pikirkan satu, sumber pakan energi tingginya yang kita naikkan, atau kedua TDN-nya yang kita naikkan. Nah, jadi pilihannya tiga sebenarnya. Jadi satu, kita naikkan konsumsinya Pak Dok. Ya, Bang. Itu dulu. Oke. Setelah kita naikkan konsumsinya, yang kedua kita naikkan energi pakannya, yang ketiga kita naikkan TDN-nya. Nah, jadi kalau misalnya pakannya memang sudah nggak bisa naik konsumsinya, mungkin bahan pakannya yang kita rubah. Nah, bahan pakannya apa yang kira-kira punya energi tinggi, serat kasarnya rendah, jadi mudah dicerna. Nah, baru nanti kalau misalnya pun setelah kita ganti bahan pakannya, baru TDN-nya kita naikkan Pak Dok. Kita cari bahan pakan yang serat kasarnya rendah, supaya TDN-nya meningkat. Ya, Bang. Nah, jadi hubungannya ke situ dia. Kalau memang mau kita flushing tadi ternaknya. Nah, kemudian Bang, ini lanjut nih dari Nurwakidah Jogja. Cuman mungkin ini pertanyaannya nggak relate sama bahasan kita ini, Bang. Oke, kita coba jawab, Pak Dok. Kenapa beberapa indukan setelah melahirkan anaknya mati? Banyak sebab. Sebabnya satu, kalau misalnya induk, ya mungkin kedinginan bisa juga. Induknya kurang sayang. Bisa juga karena kandangnya terlalu padat, terinjak temannya, tertanduk jantan. Atau mungkin malam hari terjepit. Jadi ini keramal kita Pak Dok sebenarnya. Kalau ditanya kenapa kambing saya mati, nah kita kan nggak melihat situasi di kandangnya seperti apa. Bisa jadi terlalu padat. Nah kalau misalnya yang keguguran, ini salah satu kejadian yang sering saya jumpa ini. Itu biasanya kalau yang keguguran itu posisinya karena kekurangan mineral Pak Dok. Kekurangan mineral mangan dia, Mn. Jadi ketika nanti dia fase induk akhir, rahimnya nggak kuat. Ya Bang. Rahimnya nggak kuat, akhirnya keluar. Nah ini sering kejadian. Nah kadang-kadang kok ininya apa kurang makan ya? Memang iya, asalnya memang karena kurang makan, karena kurang mineral tadi Pak Dok, mikromineral mangan. Nah ini banyak peternak yang kurang tahu. Mungkin setelah ini bisa jadi perhatian. Supaya rahimnya kuat, ternyata perlu tambahan premik mineral mangan ini Pak Dok. Iya Bang. MN dia simbolnya ya. Mudah-mudahan Bang sponsor kita minggu depan menyediakan yang Abang sebutkan premik tadi mineral Bang. Ya. Iya. Oke, cocok ini. Kita harapkan supaya makin makin ramai kita Bang. Surprise-nya. Jadi Bang, mungkin saya tambahi jawabannya Bang ya. Ya. Kenapa beberapa indukan setelah melahirkan anaknya mati itu memang pas kata Bang ini kita semacam dukun, meraba-raba dan mendebak-debak. Nah, kalau saran saya sebagai dokter hewan, kita lihat dulu gejalanya apa saja. Ya. Nah, itu pun lihat gejalanya itu harus dengan orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Nah, kalau saran saya, bawalah atau konsultasikan ke dokter hewan yang ada di sekitar kita atau di sekitar lokasi kita. Nah, untuk saran mungkin ke Mbak Nurwakidah, kalau indukannya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, ya dipisahkan saja dari kandang kelompok, dibuat jadi kandang khusus dia, kandang single. Nah, kemudian alasnya itu dibuat bisa kayak jerami atau
sekam sekam kayu. Jadi agar alasnya ini empuk. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Oke Bang, kemudian ini ada lagi nih yang pertanyaan nggak relate, kurang relate, mungkin saya skip aja Bang. Oke Pak Dok, silakan aja. Kemudian ada dari Abadihon Fazli Sirait. Asalnya dari Sergei Bang, Serdang Bedagai. Pertanyaannya, apakah kerapatan pada lantai kandang berpengaruh pada ternak? Kemudian, apakah pakan campuran berpengaruh pada perkembangan? Ini kurang jelas nih Bang. Abadihon Fazli Sirait, boleh open kamera sama open mic. Bang Abadihon. Pertama kayaknya poinnya saya dapat nih Pak Dok. Jadi kemungkinan kalau misalnya lantai kandang terlalu rapat, ya Bang. Ini kan kotorannya nggak jatuh Pak Dok. Iya Bang. Nah, karena kotoran nggak jatuh, bisa jadi kandangnya jadi lembab. Nah, kandang lembab ini kan bisa jadi sumber penyakit awal nih Pak Dok. Iya Bang. Nah, jadi mungkin secara nggak langsung pengaruhnya ke situ kalau terlalu rapat. Nah, kalau terlalu renggang, mungkin ternaknya bisa jatuh, kejepit, kejeblos gitu kalau terlalu lebar. Iya Bang. Nah, nanti kalau untuk ukurannya mungkin bisa cari-cari literatur yang cocok untuk kandang yang punya anak atau kandang jantan, mungkin bisa dibedakan kerapatan lantainya. Yang pertanyaan kedua apa itu Pak Dok? Ini kayaknya terputus ini Bang. Apakah pakan campuran berpengaruh pada perkembangan? Gantung dia Bang. Bang Abadihon, boleh open mic sama open kameranya Bang? Iya Pak. Itu yang pertanyaan kedua gimana Bang? Iya Pak Dok. Nah, Bang, ya, pertanyaan kedua. Di sini kan banyak. Open kamera, ya Bang, silakan. Ya. Yang di sini kan banyak gitu Bang, para peternak yang menggunakan pakan campuran seperti ampas ubi dicampur sama tongkol jagung, campur sama rumput hijau. Halo Bang Abadihon, terputus Bang. Iya Pak. Terputus tadi Bang. Nah, boleh lanjut lagi, diulang kembali Bang? Ya gini Pak. Tadi ampas tahu, terus apa tadi Bang? Satu lagi? Ampas tahu, baru tongkol jagung. Tongkol jagung sama dicampur sama hijauan. Iya hijauan. Nah, terus Bang, pertanyaannya arah pertanyaannya gimana Bang? Saya kan pertanyaan perkembangan Bang, penggemukan gitu. Oh, berarti apakah itu cocok? Ya cocok sebagai pakan untuk penggemukan gitu Bang? Iya Bang. Nah, Bang Hengki. Ya Pak. Terima kasih Bang Abadihon. Iya Bang. Jadi ini pertanyaannya ini Bang Pak, kayak tongkol jagung yang dihaluskan Bang, kemudian ampas tahu, kemudian dicampur dengan hijauan. Ini Bang Abadihon ini bertanya apakah bahan campuran tersebut bagus untuk perkembangan Bang, perkembangan untuk fattening. Nah, oke, jadi kadang-kadang kita sebagai peternak ini pun belum paham juga Pak Dok, mana yang pakan sumber karbohidrat, mana pakan sumber protein, mana pakan yang sebagai sumber mineral. Jadi kalau saya pribadi ditanya mengenai tungkul jagung, ironis gitu sebenarnya. Karena kita negara agraris, kita pakai tungkul jagung sebagai bahan makanan, abu jagung gitu, saya pikir sih kurang tepat Pak Dok. Masih banyak sumber hijauan kita yang masih bisa kita manfaatkan gitu. Kayak saya sendiri di Tanjung Merawa itu saya memanfaatkan pelepah kelapa sawit Pak Dok. Iya Bang. Pelepah kelapa sawit yang kita silase, kita campur sama berbagai macam bahan pakan, kita jadikan pakan komplit. Nah, jadi saya nawarkan bagi teman-teman yang mau belajar ke tempat kita silahkan, kita buka pintu selebar-lebarnya bagi yang mau belajar. Nah, untuk
Bang Sirait sendiri, nah untuk supaya gemuk ini kan kita punya kebutuhan ternak, Bang. Nah, kalau tungkul jagung Abang kasih sebagai bahan pakan ternak, dia sudah pasti kurang gizinya, kurang, serat kasarnya tinggi, susah dicerna, dan dia memakan porsi kebutuhan nutrisi yang lain gitu. Nah, sebagai contoh bisa Bang coba nanti kira-kira dia satu hari makan berapa porsinya, kemudian pertambahan bobot hariannya bagaimana dia. Kalau nggak cocok berarti pakan yang Abang gunakan memang belum pas. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan ternak tadi harus bisa memenuhi sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, mineral, dan vitamin. Makasih Bang Engki. Halo? Halo Bang. Nah, gimana Bang Sirait? Apa Bang Sirait kira-kira? gimana Bang? Paham Bang Engki. Oke. Terima Bang kasih Engki, Bang boleh nanti Sirait. minta WA-nya. Ya Bang Sirait, apa itu? Boleh nanti minta WA-nya biar boleh berkunjung ke tanah Abang. Boleh Bang, kita lokasi kandang di Tanjung Merawa Bang. Tanjung Merawa Nagerjo. Nah, nanti biar Pak Dok yang ngirim nomor HP WA saya ke emailnya Bang Sirait. Kalau mau diskusi ke kandang boleh, mau kita diskusi lewat WA pun boleh. Di-share aja Bang nomornya. Oh iya, kalau mau di-share boleh Pak. Nah, disiapkan catatannya nanti di akhir saya kasih nomor kolom chat WA-nya. Bang ya. Di kolom chat Bang ya. Oh iya, di kolom chat. Ada, lupa Oke. saya. Nanti Bang. Biar agak Oh, nanti ya, nanti boleh. Iya, ya, Bang. Ya, mana tahu ada yang mungkin kurang puas atau kurang jelas. Oke Bang. Nah, kemudian lanjut Bang. Ya, lanjut Pak Dok. Ini dari Mas Hendrik. Oke, makasih Bang. Oh iya, sama-sama Bang. Mas Hendrik Anur dari Bondowoso, Jawa Timur. Wih, jauh. Salam kenal Bang. Beliau bertanya Bang, Mas Hendrik ini lebih penting mana antara energi atau protein untuk breeding dan kemudian energi atau protein untuk fattening? Ini pertanyaan ini sebenarnya sama kayak duluan mana, telur atau ayam dulu nih sebenarnya. Jadi kalau saya jawab, tentu tidak ada yang harus lebih unggul atau lebih dominan, tapi harus cukup gizinya dan berimbang. Jadi saya analogikan begini, misalnya nih karbohidrat. Karbohidrat ini kita analogikan dia sebagai tukang bangunan. Nah, protein ini sebagai materialnya. Mustahil bangunan berdiri kalau materialnya kurang. Dan mustahil juga materialnya ini tersedia, tapi tukangnya cuma 2. Nah, jadi yang benar itu antara kebutuhan energi dan kebutuhan proteinnya memang harus cukup dan berimbang. Nggak bisa kita bilang energinya lebih cukup. Nah, terus kalau misalnya protein kurang, tubuh mengambil protein dari mana? Kan nggak mungkin. Berarti tetap harus kita bantu suplai dari luar. Gitu. Jadi itu pemahaman yang kurang tepat sebenarnya. Kalau energi harus lebih tinggi dari protein atau protein lebih tinggi daripada energi. Tapi yang jelas karena ruminansia ini dia herbivora, tentu dia punya kelebihan. Kelebihannya itu bisa mengolah bahan pakan yang serat kasarnya rendah jadi bahan pakan yang bermutu tinggi. Jadi kalau kami dulu kuliah, ini mata kuliah ruminansia ini namanya Mystic Agriculture namanya. Bagaimana bisa sapi, kambing, domba itu makannya rumput bisa menghasilkan susu. Nah, ini kan aneh ini sebenarnya. Nah, jadi pemahaman yang begini memang selalu jadi perdebatan, tapi sebisanya saya bantu jawab seperti itu. Yang dibutuhkan ternak kambing ini ya bahan pakan yang cukup gizi dan seimbang gitu. Nah, cukup gizi dan seimbangnya tadi disesuaikan dengan status fisiologis ternaknya. Apakah dia pejantan, apakah dia betina, apakah diri, menyusui, kering, anak sapi atau prasapi. Nah, seperti itu dia. Nah, kebutuhannya nanti bisa kita share nanti, saya titip sama
Dokter Adil, nah kebutuhannya dia per ekor, per status fisiologis, per berat badannya. Jadi nanti bisa dibaca. Yang penting Bapak Ibu nanti isi absen, nanti saya titip presentasinya sama Dokter Adil. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca di rumah. Kalau kurang paham, bisa lanjut komunikasi lewat WA. Pasti saya bantu jawab. Walaupun agak slow respon. Mohon maaf sebelumnya. Saya aja sampai 2 hari di. Nah, itu jangan dibuka rahasia itu, Pak Dok. Kadang kita kena razia, Pak Dok. Oh, razia. Pas pula awak yang razia. Enggak, razia jagung. Agak sensitif Bang, apalagi di sini ada kawan kita yang masuk wartawan dari Infofed. Oh ya, salam kenal Pak. Digoreng dulu Bang. Agak sensitif Bang, ada kawan kita wartawan Bang. Yang masuk kebetulan masuk malam ini. Tadi saya lihat ada Bang. Oh ya. Selamat datang ke Bang. Selamat datang ke Bang Holil. Sukses untuk Infofed Bang. Kita lanjut Bang. Bang Holil hadir katanya Bang. Oh. Beliau dari Infofed Bang. Infofed. Oke, salam kenal Bang Holil. Ini mohon kepada kawan-kawan yang mungkin kepencet unmute-nya, mungkin harapannya pencet lagi ke mute. Jadi suasana diskusi kita ini lebih kondusif lagi. Lanjut Bang, dari Jamal, dari Binjai Langkat. Oke, ini nggak jauh ini. Salam kenal Bang. Bisa jalan kaki Bang ya. Ini Bang, dia pakan silase atau fermentasi, apakah aman untuk digunakan untuk sistem pemeliharaan breeding? Nah, mohon petunjuk Bang. Oke, jadi ini pertanyaan sih sebenarnya sudah bolak-balik ditanya dan sebenarnya jawabannya sudah jelas. Jadi kalau kita pastikan aman, aman. 100% aman. Karena silase fermentasi ini kan dia metode penyimpanan pakan. Jadi yang bikin nggak aman itu ketika bahan pakannya itu kurang gizinya. Nah, itu kurang aman. Atau mungkin kurang konsumsinya. Letak aman atau tidak amannya di situ. Dan yang ketiga mungkin processingnya yang salah. Kita butuhnya misalnya cuma 1 kilo tapi kita bikin pakai bak besar. Nah, ketika kita buka itu dia prinsipnya kan harus kita ciptakan kondisi asam dan kalau tanpa oksigen itu. Kerapatan. Apa namanya Pak Dok kalau yang nggak pakai oksigen itu lupa saya dapatnya. Fermentasi Bang. Anaerob. Anaerob. Ya, anaerob. Jadi ketika kita buka tutupnya, itu kan posisinya sudah terkontaminasi dengan oksigen. Nah, takutnya yang terjadi malah prosesnya pembusukan. Nah, disitulah letak kerugiannya silase dan fermentasi tadi. Tapi selama prosesnya benar, bahannya benar, tidak jadi masalah, baik silase maupun fermentasi. Karena saya dari sejak tahun 2012 sampai hari ini saya pakai silase pelepah kelapa sawit, Pak. Sebagai sumber asupan hijauan. Karena memanfaatkan lingkungan kandang kita yang berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Bagi yang Bapak Ibu di sekitaran Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, Binjai, mungkin barangkali kalau ada yang mau hadir, mau melihat, boleh silahkan mau belajar. Nanti kita bisa sharing atau diskusi. Jadi gitu Pak Dok, ada lagi Pak Dok? Oke Bang, terima kasih Bang. Ada lagi nih Bang. Ini dari, mungkin ini nggak relate, cuman mungkin boleh, ada pengalaman. Bantu jawab Pak Dok, kalau bisa saya jawab. Dari mungkin ada pengalaman pribadi Abang. Oke. Ada apa cara mengatasi domba yang makan plastik, Bang? Ini biasa dombanya di Angon ya? Iya, Bang, mungkin. Soalnya kan yang di Angon ini kan kurang terkontrol ini, Bang. Domba yang makan plastik ya? Cara menghindarinya, Bang. Cara menghindari dan mengatasinya. Ini agak sulit, Pak Dok, karena ini
memang masalah umum ini. Kalau domba yang kita angon makan plastik, memang iya. Sebenarnya kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, biasanya sih dia muntah sendirinya itu Pak Dok, biasanya. Cuman kadang kalau dia makannya terlalu banyak, memang dia malah mengendap di lipatan-lipatan perut jala itu dia. Jadi memang susah keluarnya. Jadi bagi yang sudah makan ya kita pasrahkan saja lah Pak Dok ke Maha Pencipta. Nah, kira-kira memang agak sulit tuh Pak Dok kalau yang sudah makan plastik memang. Kalau saya sendiri sih pengalamannya ya sebisanya memang kita cari lokasi yang tidak ada plastiknya Pak Dok. Misalnya kita buat satu lahan, kita buat pagarnya misalnya Bang. Ya dibuat pagar, tapi kadang kan kalau kita angonkan ya itu tadi kalau misalnya kita dekat dengan perkebunan kelapa sawit, ya kan kita agak susah itu kontrolnya memang. Memang susah Bang, cerita pengalaman di kampung saya lah misalnya Bang, ada kambing domba. Nah, yang enggak salah satu masalahnya lagi kan banyak anak sekolah kita bilang anak SD yang suka makanan snack gitu, jajan. Nah, mereka ini kan apa istilahnya Bang ya? Buang sampahnya ini kan mereka buang. Nah, kambing ini nggak tahu kalau itu plastik atau enggak. Yang kambing sama domba ini tahu itu asin enak. Iya. Karena memang domba ini kan dia cara makannya itu dicium dulu Pak Dok. Iya Bang. Setelah dia cium dia makan. Nah gitu dia. Jadi indera perasanya di hidung. Iya Bang. Kira-kira dia rasa memang hidungnya cocok, dia makan. Iya Bang. Kemudian lanjut Bang. Ini. Halo. Kita bisa sharing tentang plastik ini. Boleh Pak Dolo. Boleh Pak. Silakan Pak Dolo. Ini sebagai saran. Ya Pak. Ya Pak. Kenapa domba atau kambing yang kita gembalakan itu sering makan plastik? Itu pada dasarnya itu akibat kekurangan mineral. Ya Pak. Karena domba atau kambing, terutama yang paling induk lah. Karena butuh di sana kan mineral. Secara alami kalau kita lihatlah misalnya dia sering menjilati tanah. Kalau dia menjilati tanah yang jelas dia kekurangan mineral. Itu gejalanya Pak Duluk ya. Iya, makanya bagaimana untuk menghindari biar kambing domba itu tidak makan plastik ketika digembalakan, itu diusahakanlah setelah pulang gembala itu disiapkanlah misal pemberian ultramineral di kandang itu sendiri. Apakah dalam bentuk garam blok seperti misalnya yang disiapkan oleh Pak Bobi Crescenta yang dijual per kilonya sekian gitu ya. Atau dibuat sendiri mineral gantung. Mineral blok sendiri yang terdiri dari kan banyak itu yang ada pakai ultramineral tambah dengan garam. Karena pada dasarnya karena kekurangan mineral, dia akan mencari mana yang ada rasa garam-garamnya gitu. Betul Pak Dul. Karena mineral itu kan umumnya dibangun oleh garam semua. Ya. Secara bahan kimianya. Makanya itu kita siapkan di situ adalah di dalam kandang itu yang mineralnya tersedia. Ada seperti pengalaman kawan-kawan bagaimana untuk menghindari tidak makan plastik. Setiap pulang kandang langsung ditabur di tempat makannya itu ultra mineral. Langsung ditabur di tempat makannya ultra mineral dalam bentuk kering. Atau di dalam ember. Atau banyak yang membuat langsung dicampur di dalam air minum gitu. Itulah cara untuk strategi untuk menghindari kambing dan domba itu tidak makan plastik. Itulah pada dasarnya. Solusinya ya Pak. Itulah sebagai solusinya ya. Ya Pak Dolok, terima kasih Pak Dolok. Terima kasih Pak Dolok. Ya, oke. Salam sehat Pak. Sama-sama. Salam sehat Pak. Salam sehat. Hehe. Yo. Terima kasih Pak Dolo atensinya. Ini termasuk guru di lapangan ini Pak Dolo ini. Dari tidak seberapa lah ilmu kita dibanding ilmu kawan-kawan. Nanti giliran Pak Dolo ya kita jadikan narasumber ini.
Ya, Ya, Bang, udah. Tergantung moderator itu. Oh, pakai kalau sudah siap. Insya Allah Pak Dolok akan membahas teknik dasar breeding domba dan kambing, Bang. Oke, cocok. Oke. Memang keahlian Dikasih beliau itu. informasi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Atau bisa aja mungkin Pak Dolok. Todong aja langsung ini. Nah, todong aja. Nah, kita minta ilmunya untuk di-share ini. Itu tergantung inilah moderator. Kapan gitu. Oke, Ya, Pak terima Dok. kasih Pak Dolok. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Dolok. Salam sehat. Sama-sama. Pak Dok, ini ada satu dari Papua nih Pak Dok. Saya lihat ini. Iya Bang. Ayo kita salam dulu Bang. Luar biasa ini. Mas Berti ya. Mas Berti dari Papua. Mana tadi saya ada baca? Ada Bang. Ada ya? Ada, saya juga lihat Bang. Berti apa Berto gitu Bang. Oh ya, begitu kayaknya Mas Berti atau Berto. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita makin banyak kawan-kawan kita Bang. Oke, siap. Berto Papua. Oke, Berto. Mas Berto dari Papua. Salam kenal Mas Berto. Mas Berto, masih hadir kah? Mas Berto, masih ada di sini Bang? Salam kenal Bang. Mohon open mic dan open kamera. Siap. Selamat malam, Bang Selamat Adil. malam. Selamat malam, Bang Berto. Boleh itu kah? Buka kamera kah? Saya di sini jaringan susah toh. Oh, terkendala jaringan. Siap. Papua di mana? Saya di Pulau Bintang. Pulau Bintan. Ya, di distrik. Di distrik. Oh ya Pak. Insya Allah ada juga nanti calon narasumber kita Bang Berto dari Papua juga, kawan saya. Siap Bang Adil. Nah, terima kasih atas kehadirannya Pak Berto. Ya, terima kasih. Sukses untuk Sumatera Utara toh. Sukses untuk kita semua, Bang Berto. Sukses untuk Papua, Pak Berto. Siap. Amin. Amin. Salam sehat. Salam sehat untuk semua. Oke, lanjut Bang. Lanjut Bang. Nah ini Bang ada pertanyaan ini Bang. Ya, saya dari Mbak Rahma nih. Apakah berbeda itu Bang, pakan untuk kambing sama pakan untuk domba? Sebenarnya kalau secara ini perbedaannya memang kalau di kambing ini memang dia makannya daun. Dia hobinya memanjat. Makanya dia lebih suka tanaman yang muda-muda. Iya Bang. Nah, kalau dia domba biasanya dia meramban dia. Jadi makanan yang di bawah yang dia makan. Tapi artinya secara kebutuhan, prinsipnya sama saja kebutuhan untuk kambing dan domba. Hanya mungkin nanti perbedaannya kita kalau mau pelihara di kandang tempat makan. Jadi kalau kambing itu prefer dia tempat makannya yang sebatas leher dia Pak Dok. Kalau dia ke bawah itu kurang dia nanti konsumsi makanannya karena memang kodratnya dia bukan makannya menunduk. Nah kalau domba tempat makannya memang di bawah. Nah hanya perbedaannya letaknya nanti di situ aja dia karena faktor kebiasaan. Tapi secara nutrisi pakan prinsipnya hampir sama. Kebutuhannya mirip-mirip Pak Dok. Oke Bang. Terima kasih Bang. Mbak Rahma, gimana Mbak Rahma? Terima kasih. Sama-sama Mbak. Makasih, Mbak Rahma Mbak. dari mana Mbak? Dari Makassar. Dari Makassar. Dari Makassar. Salam kenal Mbak Rahma. Dari Makassar. Iya, salam kenal. Lanjut Bang Heng. Lanjut Pak Dok. Ini mungkin pertanyaannya saya jawab sendiri Bang ya. Oke, silahkan. Referensi susu pengganti yang recommended untuk CMP dan dosis yang tepat. Karena sponsor kita Best Grow, maka saya jawab Best Grow Premium Milk Replacer. Mantap. Best Grow lanjut kontraknya ya. Nah ini Bang, kemudian lanjut pertanyaan lagi Bang dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Nur Hayati.
dalam manajemen pemeliharaan tadi ada yang saya lihat induk yang mempunyai anak kembar akan lebih baik dipisahkan dengan induk yang mempunyai anak kelahiran tunggal. Mengapa demikian? Apakah ada trik khusus dalam memelihara anak dalam kelahiran kembar agar semua berhasil atau agar semua sehat sampai besar? Ini agak panjang ini pertanyaannya, Bang. Atau nah ini mungkin ini kan apa Pak Dok? Ini terkait dengan manajemen pemeliharaan barangkali ya. Jadi mungkin kalau yang ternaknya 2 ini kan dia pasti supaya kita berharap anaknya 2 ini tadi tumbuhnya rata sama gitu. Jadi supaya dia tidak terganggu dengan kompetisi pakan, mungkin kita perlu kandang koleksi khusus untuk induk yang punya anak 2. Nanti yang induk punya anak 1 pun gitu juga. Jadi memang sebaiknya kalau induk yang punya anak memang kita pisahkan. Jadi kita konsentrasi ke induknya, kita bisa lebih fokus. 1, mengenai konsumsi pakan. Yang kedua, mengenai kesehatan, apakah ada infeksi, apakah ada pertumbuhan anaknya yang tidak normal, ataukah mungkin ada traumatis, ditanduk atau bagaimana. Jadi sebenarnya ini bagian dari manajemen perawatan pasca melahirkan saja Pak Dok. Jadi kalau misalnya digabungkan tapi ternaknya sehat-sehat ya nggak apa-apa. Tapi terkait dengan manajemen pemeliharaan karena tujuan kita pelihara untuk menghasilkan bibit yang baik, ya makanya kita lokalisasi dia induk tadi supaya 1 makannya memang habis atau konsumsinya tepat, tidak terganggu kompetitor misalnya. Saya rasa gitu Pak Dok, terkait dengan manajemen pemeliharaan saja itu. Atau Kak Nurhayati boleh open mic sama open kameranya biar lebih jelas, Kak. Pak Nurhayati gimana kira-kira di kandang? Apakah kandangnya kandang koloni atau kandang baterai, kandang terpisah? Mbak Nurhayati. Masih bergabung Pak Dok kira-kira Mbak Nurhayati? Belum ada balasan Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi begitu mungkin Pak Dok ya. Nah, itu masalah dipisahkan hanya masalah manajemen pemeliharaan aja Pak Dok. Ya Bang. Kemudian, nah ini pertanyaan agak lumayan menarik ini Bang. Khususnya untuk kawan-kawan yang beternak kambing perah. Dari Bang Ibas Gobes. Bahan pakan apa saja yang dapat menambah susu induk? Nah itu dia Bang. Oke. Nah kadang-kadang sering salah kaprahnya kita menambah susu induk ini kita kasih protein yang tinggi gitu. Tepat tapi tidak 100% benar. Nah untuk menambah produksi susu sebenarnya induk itu perlu dia sekitar kurang lebih serat hijauan 15%. Nah hijauan tadi ini nanti diolah di dalam rumen ini jadi dia namanya asam lemak volatil namanya. Nah, asam lemak volatil inilah yang merangsang pertumbuhan, merangsang produksi susu dia. Jadi susu yang baik itu memang punya kandungan sekitar 3% kadar lemak susu. Kadar lemak susu tadi ini memang bergantung sama serat hijauan. Nah, itu bisa disuplai dari 15% serat yang berupa hijauan segar. Nah, kalau misalnya nggak segar, ya nggak apa-apa, cuman mungkin proporsinya harus dilebihkan dia dari 15%. Tapi tetap kalau kita punya kambing perah, sebisanya memang suplai makanan dari serat hijauan, Pak Dok. Hijauan yang utama, Bang ya? Hijauan yang utama. Nah, kekurangannya nanti bisa disuplai dari protein. Tapi bukan berarti terus menambah protein pakan tadi bisa jadi langsung meningkatkan produksi susu secara otomatis, tidak juga. Jadi perlu didukung dari asupan serat hijauan. Nah, biasanya minimal 15% itu Pak Dok, dari konsumsi biasanya. Iya Bang, ya Bang. Gimana Bang Ibas Gobes? Bang Ibas, nah ini daerah tempat Bang Ibas ini kan banyak petani ubi nih. Biasanya daun ubi nggak kurang ini Bang Ibas ini. Halo Mas Ibas. Halo Mas Om Hengki. Ini kan daerah Sampen ini kan melimpah ini petani ubi ini, petani singkong. Nah ini biasanya kan singkongnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau untuk menambah ini Mas Ibas,
biasanya kita 15% serat hijauan ini harus terpenuhi nih Mas Ibas. Oh ya gitu. Gini, Mengki. Ya. Di tempat kita ini kan memang terkenal kan dengan ubi gitu kan. Ya. Kalau di tempat saya ini kan gaplek itu kan banyak, gaplek, kulit ubi, kering kan gitu kan. Ya. Nah itu bisa nggak kita manfaatkan untuk menambah produksi susu kita, susu kambing kita. Nah selama ini kira-kira bagaimana Mas Ibas yang sudah pernah dilakukan? Dipakai berapa banyak kira-kira? Saya sih belum pakai. Cuma kan memang masih cari apalah pembuktian dulu gitu kan, ya. Supaya nggak salah kaprah juga kan. Jadi kalau saya menyarankan kan begini, ini kadang-kadang bahan pakan ini kan kita bicara masalah ekonomis. Ya. Nah penggunaan gaplek ini untuk saat ini kira-kira masih ekonomis nggak, Mas Ibas, dengan harga yang 3.500 ya? Kalau di sini kan kita gaplek itu kan kita produksi sendiri tuh. Oke, jadi kalau berapa? Menurut saya sih, kalau untuk pemakaian saya sih masih ekonomis gitu kan. Oh, oke. Karena kan nggak cuman kita lihat bagus enggaknya. Kadang-kadang kan karena terlalu mahal mungkin bisa kita ganti dengan bahan serupa tapi harganya lebih murah. Oh gitu. Ya, ini singkong kan agak mahal ini, sekitar 1.000 berapa sekarang? 1.200 ya? 1.200 ya. 1.200. Bikin gaplek berarti kira-kira sekitar 36 lah harga, 36-35 ya? Benar. Nah, itu kira-kira masih masuk nggak kalau untuk jadi bahan pakan di kambing perah? Nah, kalau masih bisa masuk, kira-kira berapa persen mau Mas Ibas pakai? Kan begitu. Benar. Nah, nanti bisa dihitung. Mas Ibas kan kemarin udah ada nih ilmunya dikit-dikit ini, bisa ngitung. Ya kan? Gini Om, kan tadi kita di gaplek ini kan kita, kalau kita bilang banyak lah, melimpah kan gitu kan. Ya. Untuk tambahannya lagi supaya ibaratnya dia maksimal itu kan, untuk tambahan proteinnya itu yang lebih bagusnya itu kita tambah dengan apa gitu? Iya. Tambah untuk proteinnya. Sekarang kira-kira Mas Ibas kasih protein berapa ke kambing perahnya? Kalau sekarang sih, ini ya jujur saja untuk kambing perahnya Ibas itu nggak pakai konsentrat lagi gitu kan. Oke. Sekarang Ibas cuma pakai hijauan sama ampas tahu aja. Oh, ampas tahu. Nah kira-kira produksinya satu hari berapa liter Mas Ibas? Kalau sekarang produksinya untuk per ekornya 2 liter. 2 liter. Potensinya berapa kira-kira? Bisa 3 liter? Gitulah. Untuk yang ada lah satu ekor itu bisa sampai segitu. Itu untuk yang laktasi. Cuma memang kemarin kita coba pakai konsentrat punya apa kan? Teman kita. Oke. Punya Bang Didik. Kemarin itu di situ kita ada penurunan, atau memang mungkin ya ini mungkin karena pemakaiannya nggak gimana ya, nggak seterusnya, bisa jadi kan gitu kan, karena saya cuma nyoba kemarin 1 goni kan gitu kan, 50 kilo. Per ekor berapa dikasih? Kita kasih kemarin 2 kilo. 1 ekor 2 kilo? Iya. 1 ekor 2 kilo konsentrat? Konsentrat. 2 kilo? 2 kilo. Karena bobot induk itu sekitar 70-an lebih. Bobot induk 70 kilo ya? Iya. 2 kilo. Oke, nah itu kemarin bisa dapat berapa, Mas Ibas? Itu kemarin kita di 2,2. Berarti sama sekarang kita pakai konsentrat nggak berbeda jauh ya? Ya, itu kan kemarin posisinya gini Om, kemarin posisinya produksi susunya itu pada saat itu dengan menggunakan hijauan dan ampas tahu, itu produksi susu kita itu di 2,8, 2,9 gitu. Oke Bang Hengki, Bang Ibas. Ya Pak Dok.
Eh, kalau menurut saya ini kayaknya kurang satu sesi lagi ini Bang. Ah, Setuju nggak Bang? gimana dok? Setuju nggak Bang Ibas? Boleh aja, boleh. Jadi nanti Apa kalau untuk yang kedua kita langsung buka pertanyaan aja. Langsung tanya jawab aja Bang ya. Langsung tanya jawab aja. Boleh. Kita jadwalkan, mungkin saya komunikasi dengan Bang Hengki ya Bang ya. Boleh. Nanti kawan-kawan yang hadir di sini, mohon pantau terus informasinya di Facebook dan Instagram kami. Nama Facebooknya Dokadil Ins, nama Instagramnya @dokadilinstitute. Mohon izin dan mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya yang mungkin tidak bisa kita akomodasi pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menarik nih dari Mas Sugeng Entelemi. Oke, wah ini senior juga ini. Paling ini terakhir mungkin Bang ya. Mungkin, dijawab singkat aja. Mas Sugeng. Ya Mas, mohon open mic sama open kameranya Mas. Oke, udah siap menyimak. Ah, ini udah di chat sama Mas Sugeng. Nah, ini terkait yang Abang ceritain tadi terkait pakan yang menyebabkan apa tadi Bang ya? Sorry. Urinary calculi. Menarik terkait bahasan pakan yang berefek ke urinary calculi. Mohon arahan pakan seperti apa yang aman terhadap case tersebut. Nah, itu dia Bang. Singkat aja Mas Bang ya. Ini saya perhatikan, ini biasanya kejadian sama peternak kambing perah. Ya Bang. Peternak kambing perah yang terbuai bujuk rayu penjual premik mineral. Jadi biasanya itu mereka pakai yang namanya natrium karbonat. Natrium karbonat yang dipakai itu sumber Na-nya biasanya. Nah benar, Na-nya dapat, tapi nanti ketika di dalam tubuh karbonatnya gelandangan ini Pak Dok. Nah karbonat ini dia mengikat apa? Mengikat Ca. Ya Bang. Nah, jadi dia jadinya jadi kalsium karbonat. Nah kalsium karbonat ini kalau misalnya ternaknya banyak minum nggak masalah. Tapi ketika nanti air minumnya dibatasi, kalsium karbonat ini terhambat di namanya itu membran atau apa gitu di lapisan ginjal itu dia Pak. Jadi dia memang tidak instan tapi dia terakumulasi hari per hari, bulan ke bulan. Nah, nanti di situ baru kelihatan gejalanya Pak Dok. Di batu ginjal itu nanti dia kelihatan ketika ternaknya dibatasi air minum dan umumnya biasanya peternak yang pakai premiknya natrium karbonat. Tidak salah memang, cuman ini konsepnya agak kurang benar. Biasanya yang kita pakai natrium karbonat ini di ayam. Kenapa? Karena untuk memenuhi sumber NaCl tidak mungkin dipakai sumbernya dari garam dapur NaCl terlalu banyak karena ada Cl-nya. Nah, Cl ini kalau di tubuh ternak ayam terlalu tinggi ayamnya jadi mencret. Kotoran jadi lebih bau. Makanya untuk ayam kita pakai natrium karbonat. Nah, benar kadang-kadang kalau yang di ternak kambing perah ini ya terbuai bujuk rayu tadi ada beberapa itu kan yang pokoknya asal laku aja tapi kurang edukasi. Nah, salah satunya kurang edukasinya ini dia. Jadi karena karbonatnya tadi dalam tubuh gelandangan dia punya ikatan kuat ke kalsium. Jadi kalsium karbonat kebetulan ternaknya kurang minum. Nah, jadi terdeposisi dia di ginjal ternaknya. Saya kira mungkin penjelasannya bisa lebih panjang lagi, cuman karena keterbatasan waktu ya Pak Dok ya. Iya. Nah, nanti kita bisa jelaskan untuk sesi berikutnya yang langsung ke tanya jawab. Sesi berikutnya gimana Bang? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Jangan minggu depan, mungkin kita kasih kesempatan buat yang lain dulu kan. Jadi kita di grup itu kan ada Pak Prof Hasnudi, ada Pak Dolo mungkin, yang mau breeding, jadi cara pilih bibit yang bagus, bibit di lapangan, nah ini mungkin beliau lebih paham. Secara sekilas morfologinya bagaimana, bentuk tubuh, mungkin perlu kita dengar dari beliau. Kira-kira cara memilih bibit yang bagus untuk digemukkan. Di season kedua berikutnya baru kita lagi bahas tanya jawab. Oke, siap Bang. Jadi Mas Sugeng tadi gimana Mas Sugeng? Kira-kira penjelasan saya, mudah-mudahan ini saudara jauh juga ini kayaknya nih Mas Sugeng ini.
Berarti saya balik lagi Bang, izin Bang. Ya. Berarti kuncinya di air minum Bang ya? Iya, iya. Jadi memang Kuncinya ketika kita kasih makan konsentrat, harusnya banyak makan, banyak minum memang. Air minum yang kalau istilahnya ad libitum, iya. Nah, banyak ad makan, libitum, banyak minum. Dan minumnya air putih saja cukup. Kadang-kadang ada yang dikasih garam, air garam, air molasses atau apa. Nah, itu akhirnya dia banyak minum, kurang makan. Iya Bang. Mengurangi porsi di dalam perut. Jadi lebih bagus dia banyak makan, banyak minum. Nah, jadi makannya yang banyak, bukan minumnya yang banyak. Jadi kata kuncinya Bang ad libitum, di mana untuk air minum dan hanya air itu saja, air biasa. Iya Bang. Tanpa ada penambahan apa-apa. Ad libitum maksudnya di sini adalah selalu tersedia dan mudah ada sisa, iya. Dan mudah digapai. Mudah digapai, betul Pak Dok. Oke Bang. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin pamungkas dari saya Bang ya. Terakhir terus. Ini PT Mabar Fit Indonesia ada produk pakan domba sama kambing Bang? Ada. Nama produknya SP106. SP106. Ya, produknya. Oke, mungkin kawan SP106. Itu bisa didapatkan di daerah mana saja Bang? Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli langsung boleh, nanti melalui saya aja. Mungkin atau gini harganya aja, bisa Bang. dapat lebih murah. Atau gini aja Bang, mungkin sama-sama saling bantu kita Bang. Mungkin nanti nomor WA atau HP-nya Abang saya kirim melalui email masing-masing. Boleh, siap Pak Dok. Mendaftar. Oke, nanti kita sekalian bimbingan teknis boleh. Oke, siap Bang. Bisanya saya bantu. Oke Bang, mungkin waktu yang mempertemukan kita di jam 8 tadi dan waktu pula yang memisahkan kita yang udah jam 10:07 WIB. Mungkin dari untuk Bang Berto di Papua mungkin udah jam 12:07. Salut sama Bang Berto yang ikut gabung dari timur ke barat. Oke, sebelum menutup cakap-cakap kita hari ini sebelum kita menutup cakap-cakap kita pada malam ini, marilah kita buka kamera kita masing-masing agar kita berfoto bersama. Ayo abang semua, Bapak Ibu, kita buka kamera untuk berfoto bersama. Ini ada tiga slide ini. Oke, masih ada nih yang belum. Ayo ditunggu. Muhammad Taufik. Wahyu Aji. Ini Wahyu Aji Al-Amin atau Wahyu Aji yang lain ini? Bang Wahyu Aji, mohon open mic sebentar Bang. Sama open kamera. Oke. Nah, halaman pertama dulu ya. Tunggu sebentar Bang ya, tunggu ya. Halaman pertama 3, 2, 1. Kemudian Dok, saya halaman berapa Dok? Biar tahu dandannya. Kalau buka kamera. Halaman pertama. Nah, halaman selanjutnya halaman kedua. Halaman kedua 1, 2, 3. Kemudian halaman ketiga. Yang dari Papua halaman berapa, Dok? Gimana, Bang? Yang dari Papua halaman berapa? Yang dari Papua, Bang Berto halaman 1 kayaknya, Bang. Nggak nampak itu, Dok. Gelap mesti itu. Iya. Jaringan di sana agak susah, Bang. Oke, lanjutlah biar nggak lama lagi. Halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara Zoom kita pada malam ini.
Semoga ilmu, informasi, dan pengalaman yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Hasil rekaman cakap-cakap kita malam ini dapat kita review kembali di channel YouTube yang sudah kami sediakan, yaitu Dokadil Institute. Itu nama channelnya. Dan mohon bantuannya, mohon supportnya untuk mengklik tombol subscribe dan like. Terima kasih kepada Bang Hengki Ginting yang menjadi narasumber malam ini. Semoga ilmu yang diberikan malam ini menjadi amal jariah untuk Abang. Kemudian terima kasih kepada Bang Holil yang dari Infopet yang sudah meliput kita. Alhamdulillah diumumkan kepada kawan-kawan bahwa kita alhamdulillah kita diliput oleh kawan-kawan dari wartawan majalah peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Infopet. Kemudian terima kasih juga kepada HPDKI Sumatera Utara yang selalu memberikan dukungan di setiap acara cakap-cakap yang kita laksanakan. Kemudian terima kasih kepada sponsor kami malam ini, yaitu Best Grow Premium Milk Replacer, susu pengganti untuk anakan ternak Anda. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah ikut menyimak cakap-cakap kita malam ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Insya Allah kita akan buat cakap-cakap setiap malam Sabtu. Jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, untuk informasi selanjutnya silahkan dipantau Facebook dan Instagram kami. Nah, Facebook kami namanya adalah Dokadil Ins. Dokadil INS. Nah, Instagram kami bernama @dokadil_institute. Nah, kita selalu update informasi terkait cakap-cakap. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah cakap-cakap kita dilaksanakan setiap hari Jumat jam 20.00 WIB. Kemudian jika ada kesalahan yang saya dan tim buat selama Jum ini, kami mohon maaf dan mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.